Ada sebuah simbol kuno yang sederhana dalam bentuknya, namun menyimpan kedalaman rahasia yang tak terhitung. Sebuah lingkaran hitam dan putih yang saling melingkar, bergerak dalam tarian abadi. Dialah yin dan yang, simbol keseimbangan, pertentangan, dan harmoni yang telah memikat pikiran manusia selama ribuan tahun. Seringkali orang mengira yin dan yang hanyalah filosofi dari Tiongkok kuno. Namun, di balik bentuk yang sederhana itu, tersembunyi pesan universal tentang bagaimana alam semesta bekerja, tentang mengapa setiap gelap selalu melahirkan terang, mengapa kelembutan tak bisa dipisahkan dari kekuatan, dan mengapa kehidupan bukan hanya sekadar benar atau salah, melainkan sebuah keseimbangan yang harus dijaga. Di video ini kita akan menyingkap rahasia yang jarang dibicarakan, bukan sekadar asal-usul yin dan yang, tapi makna esoteris yang menuntun manusia untuk memahami dirinya sendiri dan realitas yang lebih besar. Kita akan membahas jejak sejarahnya, mengungkap lapisan filosofis yang terlupakan, serta melihat bagaimana kebenaran ini bersinggungan dengan pesan-pesan spiritual yang tersirat dalam ajaran kuno dan kebijaksanaan ilahi. Yin dan yang bukan sekadar hitam dan putih. Ia adalah bahasa tersembunyi dari keseimbangan, dari tarikan kosmik antara dua kekuatan yang tampaknya berlawanan, namun sejatinya saling melengkapi. Dan ketika rahasia ini dipahami, kita mulai melihat bahwa setiap konflik dalam hidup, setiap luka, setiap kejatuhan, sesungguhnya adalah bagian dari tarian besar untuk menemukan harmoni. Karena itu, tetaplah bersama saya hingga akhir video ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa membuka mata terhadap rahasia kuno yang akan kita bongkar bersama. Kini, mari kita melangkah masuk ke dalam lorong waktu, menelusuri sejarah dan konteks filosofis yang membentuk lahirnya simbol abadi ini. Yin dan yang, dua kata yang lahir dari peradaban Tiongkok kuno, namun gaungnya menembus ruang dan waktu hingga tak pernah benar-benar sirna. Dalam catatan paling tua, konsep ini ditemukan dalam teks klasik I Ching atau Kitab Perubahan, sebuah naskah berusia lebih dari 3.000 tahun yang diyakini sebagai salah satu kitab kebijaksanaan tertua di dunia. Namun, jejaknya tidak berhenti di sana. Banyak sarjana percaya bahwa konsep keseimbangan dua kekuatan ini jauh lebih tua, bahkan bisa jadi berakar dari tradisi lisan masyarakat purba sebelum tulisan tercipta. Bagi bangsa Tiongkok kuno, alam semesta bukanlah sesuatu yang statis. Ia berdenyut, bergerak, berubah, dan selalu berada dalam tarikan dua kekuatan kosmik yin dan yang. Yin digambarkan sebagai malam, bulan, kelembutan, kegelapan, dan misteri, sedangkan yang adalah siang, matahari, kekuatan, cahaya, dan keterbukaan. Keduanya tampak berlawanan, namun sejatinya tidak pernah terpisah. Kegelapan tidak pernah benar-benar ada tanpa cahaya. Begitu pula sebaliknya. Filosofi ini kemudian berkembang dalam berbagai cabang ilmu, dari pengobatan tradisional, seni bela diri, hingga tata kota kuno. Bagi mereka, keseimbangan yin dan yang bukan hanya simbol, melainkan hukum universal. Saat tubuh sakit, itu berarti yin dan yang dalam diri tidak seimbang. Saat sebuah kota hancur, itu berarti tatanan kosmiknya terganggu. Dan ketika manusia lupa menjaga harmoni batinnya, ia terjebak dalam konflik yang membuat jiwa rapuh. Namun, ada hal yang lebih menarik. Jika kita bandingkan dengan peradaban lain, kita menemukan pola serupa. Dalam filsafat Yunani kuno, ada konsep dualitas antara kaos dan order. Dalam Mesir kuno, terdapat keseimbangan antara isfet, kekacauan, dan ma'at, ketertiban. Bahkan dalam ajaran Samawi, kita menemukan pesan berulang tentang siang dan malam, tentang jantan dan betina, tentang ciptaan yang berpasang-pasangan. Seolah-olah yin dan yang hanyalah satu dari sekian banyak cara peradaban menggambarkan hukum yang sama, hukum keseimbangan. Tetapi mengapa pengetahuan ini terasa tersembunyi, seolah hanya milik para filsuf, tabib, atau orang-orang terpilih? Mungkin karena manusia cenderung ingin hidup dalam kepastian satu warna,
hanya terang tanpa gelap, hanya bahagia tanpa derita. Padahal rahasia semesta justru terletak pada kemampuan melihat keduanya sebagai satu kesatuan. Maka di balik simbol bulat hitam putih itu ada pesan esoteris yang jauh lebih dalam, bahwa hidup tidak bisa kita pahami dengan hanya memilih salah satu sisi. Untuk memahami dunia, kita harus berani masuk ke tengah-tengah tarikan dua kutub. Di sanalah letak kebijaksanaan sejati. Sampai di titik ini, pertanyaannya adalah, apakah pemahaman kita tentang yin dan yang hanya berhenti pada simbol, atau kita mampu membaca lapisan yang lebih dalam? Bagaimana sebenarnya keseimbangan ini bekerja dalam tubuh, jiwa, dan alam semesta? Dan sebelum kita masuk ke inti rahasia ini, saya ingin bertanya pada Anda semua, sampai kota manakah video ini menjangkau? Tulis di kolom komentar, karena saya ingin tahu perjalanan energi pengetahuan ini menyentuh Anda di mana saja. Sekarang, mari kita buka bagian berikutnya, di mana kita akan mulai mengurai inti konsep yin dan yang. Bukan sekadar filosofi, tetapi kebenaran yang bisa mengubah cara Anda memandang kehidupan. Jika kita melihat yin dan yang hanya sebagai dua warna yang berlawanan, kita akan kehilangan inti terdalam dari rahasia ini. Karena sejatinya, yin dan yang bukanlah tentang konflik, melainkan tentang tarian abadi antara dua kekuatan kosmik. Perhatikan lingkaran yin-yang. Ada hitam, ada putih. Namun, di dalam hitam terdapat titik putih, dan di dalam putih terdapat titik hitam. Inilah rahasia pertama yang sering terlewatkan. Tidak ada kegelapan yang murni tanpa cahaya, dan tidak ada cahaya yang benar-benar sempurna tanpa bayangan. Kehidupan selalu menyisakan bagian kecil dari lawannya. Itulah keseimbangan yang dijaga oleh semesta. Dalam tubuh manusia misalnya, yin dihubungkan dengan sisi pasif, tenang, dan menerima. Ia terlihat dalam detak jantung yang istirahat, dalam pernapasan yang dalam tidur yang memulihkan, sementara yang adalah sisi aktif, dinamis, penuh gerak. Ia terlihat dalam kerja otot, dalam percikan semangat, dalam letupan amarah, bahkan dalam cinta yang membara. Tanpa yin, kita akan kehabisan tenaga. Tanpa yang, kita tidak akan pernah bergerak maju. Filosofi ini mengajarkan bahwa keseimbangan bukan berarti setengah-setengah, melainkan bagaimana dua kutub saling mengisi sesuai tempatnya. Malam tidak lebih buruk dari siang, siang tidak lebih mulia dari malam. Keduanya adalah satu rangkaian, satu putaran yang tak terpisahkan. Sekarang mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan sebuah tarian tradisional yang penuh energi. Jika penari hanya bergerak cepat tanpa henti, yang ia akan kelelahan dan tarian kehilangan keindahannya. Sebaliknya, jika ia hanya diam, yin, maka tidak ada alur yang tercipta. Yang membuat tarian itu indah adalah ritme, perpaduan diam dan gerak, hening dan bunyi, lembut dan kuat. Begitulah yin dan yang bekerja dalam kehidupan kita. Namun, ada misteri yang lebih dalam. Dalam kosmologi kuno, yin dan yang tidak pernah dipandang sebagai dua kekuatan yang berdiri sendiri. Mereka adalah manifestasi dari satu sumber tunggal. Keduanya lahir dari asal yang sama, dari sesuatu yang disebut Dao atau Jalan Agung dalam tradisi Tiongkok. Artinya, semua dualitas di dunia ini, baik dan buruk, terang dan gelap, hidup dan mati, pada akhirnya hanyalah bayangan dari satu kebenaran yang lebih besar. Jika kita kaitkan dengan kebijaksanaan spiritual yang lebih luas, kita akan menemukan pola serupa. Pesan bahwa alam semesta diciptakan berpasang-pasangan, saling melengkapi, bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Disinilah kita sering keliru. Banyak orang ingin menghapus gelap dalam hidupnya sepenuhnya, seolah ia adalah musuh. Padahal kegelapanlah yang membuat cahaya terlihat. Penderitaanlah yang membuat kebahagiaan terasa bermakna. Kekalahanlah yang menumbuhkan kebijaksanaan. Tanpa yin, yang tak punya arti. Tanpa malam, siang hanyalah cahaya yang membakar tanpa henti. Jadi, rahasia pertama yang harus kita pahami, yin dan yang adalah proses hidup. Mereka bukan musuh, bukan lawan,
melainkan pasangan kosmik yang mengajarkan kita cara melihat dunia dengan mata yang lebih dalam. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah keseimbangan ini hanya berlaku dalam lingkaran filosofi dan simbol, ataukah ia juga meresap dalam perjalanan spiritual manusia? Bagaimana yin dan yang berbicara tentang jiwa, tentang perjalanan batin, bahkan tentang rahasia takdir yang tersembunyi? Itulah yang akan kita bongkar di bagian selanjutnya. Dalam bagian pertama, kita melihat yin dan yang sebagai tarian dua kekuatan kosmik yang saling melengkapi. Namun, jika kita gali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa rahasia sejati yin dan yang bukan hanya tentang keseimbangan, melainkan tentang transformasi. Perhatikan kembali simbol lingkaran itu. Garis lengkung yang memisahkan hitam dan putih tidak pernah lurus. Ia berputar, seakan memberi pesan bahwa kehidupan selalu bergerak. Yin berubah menjadi yang, dan yang pada akhirnya akan kembali menjadi yin. Malam melahirkan siang, lalu siang menuntun kita kembali pada malam. Kelemahan bisa berubah menjadi kekuatan, dan kekuatan bisa jatuh menjadi kelemahan. Inilah hukum perubahan yang tersembunyi dalam yin dan yang. Tidak ada keadaan yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Banyak orang salah paham. Mereka mengira yin dan yang adalah gambaran pertentangan mutlak, gelap melawan terang, jahat melawan baik. Padahal makna terdalamnya justru mengajarkan bahwa kedua sisi itu tidak bisa dipisahkan. Kegelapan bukan musuh dari terang, melainkan jalannya menuju terang. Kesulitan bukan penghalang kebahagiaan, melainkan pintu masuk menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Mari kita lihat dari sisi spiritualitas. Manusia sering mengalami malam jiwa, masa gelap, penuh kesedihan, kehilangan, atau keraguan. Namun, justru dari malam itulah lahir fajar kesadaran baru. Begitulah yin bekerja dalam jiwa. Ia membawa kita masuk ke dalam keheningan, memaksa kita menunduk, agar ketika yang muncul, kita lebih siap menerima cahaya. Begitu pula dalam sejarah peradaban, setiap kejayaan selalu didahului masa-masa sulit. Keruntuhan membawa pelajaran, lalu dari reruntuhan lahirlah peradaban baru yang lebih kuat. Pola yin dan yang terus berulang, seakan semesta menulisnya sebagai hukum abadi. Tetapi ada hal lain yang lebih misterius. Di titik terdalam, yin dan yang tidak lagi terlihat sebagai dua, melainkan satu kesatuan yang utuh. Seperti dua sisi mata uang, keduanya hanyalah wajah berbeda dari satu kebenaran tunggal. Filosofi kuno menyebutnya sebagai Dao, atau Jalan Agung. Dalam perspektif yang lebih universal, kita bisa menyebutnya sebagai kehendak ilahi, sumber tunggal yang menciptakan segala pasangan. Artinya, rahasia yin dan yang sejatinya mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam ilusi perlawanan. Yang harus kita lihat adalah kesatuan di balik perbedaan. Jika kita hanya terpaku pada terang, kita akan buta terhadap pelajaran yang dibawa kegelapan. Jika kita hanya memuja kekuatan, kita akan kehilangan kebijaksanaan kelembutan. Inilah titik yang sering dilupakan. Banyak manusia berusaha hidup hanya dalam yang, selalu ingin kuat, sukses, dan bersinar. Namun mereka lupa bahwa tanpa yin, tidak ada ruang untuk beristirahat, merenung, dan memulihkan diri. Sebaliknya, terlalu larut dalam yin membuat seseorang pasif, kehilangan keberanian untuk bergerak. Rahasia sejati yin dan yang adalah menari di antara keduanya. Tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, kapan harus lembut, kapan harus tegas, kapan harus menerima, dan kapan harus memberi. Inilah seni hidup yang sejati, seni yang membuat manusia bisa berjalan selaras dengan hukum alam semesta. Pertanyaannya sekarang, bagaimana rahasia ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana yin dan yang dapat menjadi kompas yang membimbing kita menghadapi dunia modern yang penuh dengan ketidakseimbangan? Rahasia yin dan yang bukan hanya untuk dipelajari di ruang filsafat atau kitab-kitab kuno. Ia adalah ilmu hidup, sebuah peta yang bisa membantu kita menavigasi keseharian, menghadapi masalah, bahkan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Mari kita mulai dari tubuh. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok,
kesehatan dilihat sebagai hasil keseimbangan yin dan yang. Terlalu banyak yang, aktivitas berlebihan, marah, terburu-buru, akan menguras energi hingga tubuh sakit. Sebaliknya, terlalu banyak yin, kurang gerak, pasif, diam berlebihan, juga akan melemahkan jiwa dan raga. Maka, keseimbangan dijaga lewat pola makan, istirahat, latihan, hingga cara bernapas. Pesan tersembunyi yang bisa kita ambil: jangan biarkan hidup kita condong ke salah satu sisi. Dengarkan tubuh, beri ia gerak, sekaligus istirahat. Dalam kehidupan modern, yin dan yang bisa diterapkan pada pola pikir dan keputusan sehari-hari. Misalnya, ketika bekerja keras, yang, jangan lupakan waktu untuk menenangkan diri, yin. Saat menghadapi masalah, gunakan keberanian untuk bertindak, yang, tapi juga kebijaksanaan untuk menunggu momen yang tepat, yin. Dengan cara ini, kita tidak hanya bereaksi, tapi bergerak dengan selaras. Ada pula latihan sederhana yang bisa dilakukan. 1. Latihan napas yin yang. Duduk tenang, tarik napas dalam-dalam sambil rasakan energi yang, cahaya, kekuatan, semangat, masuk ke dalam tubuh. Hembuskan perlahan, bayangkan energi yin, kegelapan yang menenangkan, kelembutan, keheningan, mengalir dan membersihkan pikiran. Lakukan beberapa menit setiap hari untuk menyeimbangkan energi batin. 2. Merenung di 2 waktu. Luangkan waktu merenung saat malam, yin, dan saat pagi, yang. Malam untuk mengolah pengalaman, pagi untuk menata langkah. Dengan begitu, kita hidup sesuai ritme alam semesta. 3. Menemukan keseimbangan dalam hubungan. Dalam setiap interaksi, jangan hanya ingin mendominasi, yang, atau hanya menerima, yin. Belajarlah berganti peran. Kadang kita memimpin, kadang kita mengikuti, kadang kita bicara, kadang kita mendengarkan. Itulah harmoni sejati. Namun, ada jebakan yang harus diwaspadai. Banyak orang ingin seimbang dengan cara memaksakan diri, seolah hidup harus selalu seimbang setiap saat. Padahal, keseimbangan yin dan yang tidak selalu statis. Kadang kita memang harus lebih banyak di sisi yang, bekerja keras, berjuang, berlari. Kadang pula kita harus berada di sisi yin, berhenti, menarik diri, menyembuhkan luka. Keseimbangan bukan berarti tetap di tengah, melainkan tahu kapan bergerak ke kiri dan kapan ke kanan, seperti pendulum yang ayunannya justru membuat jam terus berdetak. Jika rahasia ini kita terapkan, hidup akan terasa lebih selaras. Kita tidak lagi menolak penderitaan, karena kita tahu ia bagian dari siklus yang membawa kebahagiaan. Kita tidak lagi takut pada kesunyian, karena di dalamnya ada energi untuk melahirkan langkah baru. Di titik ini, yin dan yang tidak lagi hanya simbol. Ia menjadi kompas batin. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju kebijaksanaan bukanlah dengan melarikan diri dari salah satu sisi, melainkan dengan menari di antara keduanya. Pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan adalah, sudahkah kita menyeimbangkan yin dan yang dalam hidup kita sendiri? Ataukah kita masih terjebak dalam ekstrim yang membuat jiwa terbelah? Di bagian penutup, kita akan merangkum kebenaran kuno ini dan meninggalkan satu pertanyaan mendalam yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan sepanjang hidup. Yin dan yang bukan sekadar simbol hitam putih yang kita lihat di dinding, buku, atau hiasan. Ia adalah bahasa kuno dari alam semesta, sebuah pesan yang menuntun kita pada pemahaman terdalam tentang hidup, bahwa segala sesuatu tercipta berpasangan, bahwa terang tidak bisa dilepaskan dari gelap, bahwa kebahagiaan tak pernah hadir tanpa bayangan penderitaan, dan bahwa kekuatan sejati lahir dari kemampuan menjaga keseimbangan keduanya. Dari perjalanan ini kita belajar, yin dan yang adalah hukum perubahan. Segala sesuatu berputar, berganti, dan bergerak menuju keseimbangan baru. Ia juga hukum kesatuan. Dua kutub yang tampak berlawanan sejatinya hanyalah wajah berbeda dari satu kebenaran tunggal. Dan yang terpenting, ia adalah hukum kehidupan kita sendiri. Dalam tubuh, dalam jiwa, dalam hubungan, bahkan dalam takdir. Maka,
Jangan lagi melihat kegelapan sebagai musuh. Jangan pula terjebak dalam keinginan hidup hanya di sisi terang, karena keduanya adalah bagian dari perjalanan yang sama, perjalanan yang menuntun kita pada pemahaman diri dan makna yang lebih dalam. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita bawa pulang bukanlah apa itu yin dan yang, melainkan apakah kita sudah benar-benar menari dalam keseimbangan mereka, atau kita masih terjebak di salah satu sisi, lupa bahwa harmoni ada di tengah tarikan keduanya. Biarlah pertanyaan ini mengendap dalam hati Anda, menemani langkah-langkah kecil maupun besar dalam hidup. Karena siapa yang mampu menjaga keseimbangan, dialah yang mampu berjalan selaras dengan hukum semesta. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda untuk ikut menjaga keseimbangan pengetahuan ini. Like, share, dan subscribe agar lebih banyak jiwa yang bisa menemukan cahaya dari rahasia kuno yang hampir terlupakan ini.